Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Heri Setiobekti, Sarjana Sains Terapan, Master Biomedik, dan Bapak Ida Bagus Okasuyase, Sarjana Sains, Master Sains selaku dosen penguji. Yang saya hormati Bapak Dr. Igede Sudarmanto, Bachelor of Science, Master Kesehatan, dan Bapak Burhanuddin, Sarjana Sains, Master Biomedik selaku pembimbing. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nima Detalia Kusuma Berliana S dengan NIM P07134019074. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan seminar proposal yang berjudul Gambaran Kadar Hemoglobin pada Petani yang Menggunakan Pestisida di Subak Tegal Badeng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas yang pertama yaitu latar belakang. Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Sektor pertanian khususnya usaha tani lahan sawah memiliki nilai multifungsi yang besar dalam peningkatan ketahanan pangan, kesejahteraan petani, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Namun, seringkali petani dihadapkan dengan permasalahan seperti hama dan guma yang sangat mengganggu. Hal tersebut tentu saja dapat mempengaruhi hasil produksi pertanian. Upaya petani untuk meningkatkan mutu hasil produksi pertanian dan mengurangi serangan hama yang mengganggu membuat petani memilih untuk menggunakan pestisida. Beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan adanya efek dan penurunan kadar hemoglobin di dalam sel darah merah akibat penggunaan pestisida oleh para petani. Menurut penelitian Yuwanita 2017 yang melakukan penelitian kadar hemoglobin pada petani yang terpapar pestisida di Dusun Banjardowo, Kabupaten Jombang, didapati hasil penelitian pada petani yang memiliki kadar hemoglobin abnormal dengan frekuensi 9 responden dengan persentase 45%, di mana ada beberapa faktor yang mempengaruhi kadar HB abnormal pada petani. Di antaranya kebiasaan merokok dan penggunaan alat pelindung diri yang tidak digunakan. Menurut penelitian Alvira 2019, dalam penelitian pada petani yang terpapar pestisida di Desa Cinta Rakyat Dusun 1 Kecamatan Percut, Seituan, mendapati hasil data 15 sampel kadar hemoglobin abnormal. Pada penelitian ini sebanyak 9 sampel dengan persentase 60% dengan rincian 8 sampel memiliki kadar hemoglobin di bawah normal dan 1 sampel berada di atas normal dengan nilai acuan yang telah ditetapkan dari Kiswari. Pada manusia, pestisida dapat sangat toksik dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Terdapat kandungan sulfur yang tinggi dalam pestisida yang dapat menimbulkan ikatan sul hemoglobin, di mana sul hemoglobin merupakan bentuk hemoglobin yang berikatan dengan atom sulfur di dalamnya, sehingga pada sel darah merah dapat menyebabkan penurunan hemoglobin dan dapat menyebabkan terjadinya anemia hemolitik. Di mana pengaruh pestisida terhadap kesehatan para petani sudah seharusnya menjadi perhatian semua orang, terutama para tenaga medis. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu bagaimana gambaran kadar hemoglobin pada petani yang menggunakan pestisida di Subak Tegal Badeng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Pada penelitian ini terdapat 2 tujuan. Yang pertama, tujuan umum, untuk mengetahui gambar kadar hemoglobin pada petani yang menggunakan pestisida di Subak Tegal Badeng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Lalu, tujuan yang kedua yaitu tujuan khusus. Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik pada petani yang menggunakan pestisida di Subak Tegal Badeng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, berdasarkan usia, jenis kelamin, dan lama penggunaan pestisida. Yang kedua, mengukur kadar hemoglobin pada petani yang menggunakan pestisida di Subak Tegal Badeng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Yang ketiga, menganalisis gambaran kadar hemoglobin pada petani yang menggunakan pestisida di Subak Tegal Badeng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana berdasarkan karakteristik usia, jenis kelamin, dan lama penggunaan pestisida. Adapun manfaat pada penelitian ini yaitu yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas ilmu pengetahuan serta pengalaman dalam bidang
penelitian ilmiah khususnya yang berhubungan dengan kadar hemoglobin pada petani yang menggunakan pestisida, serta dapat menjadi bahan bacaan untuk menambah pengetahuan pranata laboratorium kesehatan di bidang laboratorium klinik. Lalu manfaat yang kedua yaitu manfaat praktis. Yang pertama, bagi institusi diharapkan menjadi bahan masukan untuk pengembangan ilmu atau referensi penelitian khususnya bidang analis kesehatan atau teknologi laboratorium medis Poltekkes Kemenkes Denpasar terkait dengan kadar hemoglobin pada petani yang menggunakan pestisida. Lalu yang kedua, bagi petani, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi ilmiah serta pengetahuan kepada petani mengenai gambaran kadar hemoglobin pada petani yang menggunakan pestisida, khususnya petani di Desa Tegal Badeng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Selanjutnya, pokok bahasan yang akan saya bahas yaitu tinjauan pustaka. Pestisida adalah suatu zat kimia yang digunakan untuk membunuh hama dan pes, di mana hubungan hemoglobin dengan pestisida adalah terdapat kandungan organofosfat dalam pestisida sehingga dapat membentuk gugus sulhemoglobin dan methemoglobin di dalam sel darah merah. Sulhemoglobin akibat terjadinya kandungan sulfur yang tinggi pada pestisida akan menimbulkan ikatan sulfur hemoglobin. Hal ini menyebabkan hemoglobin menjadi tidak normal dan tidak dapat menjalankan fungsinya dalam menghantarkan oksigen. Kehadiran sulhemoglobin dan methemoglobin dalam darah akan menyebabkan penurunan kadar hemoglobin di dalam sel darah merah sehingga terjadinya anemia. Terdapat beberapa metode untuk pengukuran kadar hemoglobin seperti metode Tallquist, Sahli, koper sulfat, cyan methemoglobin, dan POCT. Selanjutnya yaitu kerangka konsep. Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah diuraikan, maka dapat dibuat kerangka konsep sebagai berikut. Petani yang menggunakan pestisida di mana zat kimia pestisida meliputi golongan organoklorin, golongan organofosfat, dan golongan karbamat yang dapat mengakibatkan terjadinya penurunan kadar hemoglobin. Objek penelitian ini adalah kadar hemoglobin, di mana faktor yang mempengaruhi kadar hemoglobin yaitu usia, jenis kelamin, dan lama penggunaan pestisida. Serta adapun faktor lain yang mempengaruhi kadar hemoglobin yaitu kecukupan gizi dalam tubuh, metabolisme besi dalam tubuh, dan ketinggian tempat tinggal. Namun faktor ini tidak diteliti. Pemeriksaan kadar hemoglobin terdapat 3 metode konvensional yaitu metode Sahli, metode portable hemoglobinometer, dan metode cyan methemoglobin. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode portable hemoglobinometer untuk menunjukkan hasil tinggi, normal, dan rendah. Adapun variabel dalam penelitian ini yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah usia, jenis kelamin, dan lama penggunaan pestisida. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kadar hemoglobin pada petani yang menggunakan pestisida di Subak Tegal Badeng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Pada variabel yang pertama yaitu kadar hemoglobin pada petani yang menggunakan pestisida, di mana hemoglobin merupakan protein yang terkandung dalam eritrosit yang berfungsi untuk mengirim oksigen ke jaringan, membantu dalam pengembalian ke paru-paru, dan berperan dalam menjaga pH darah. Metode yang digunakan yaitu metode electrode-based biosensor, dan alat yang digunakan yaitu portable hemoglobinometer. Dengan kategori laki-laki dan perempuan, diinterpretasikan hasil tinggi, normal, dan rendah dengan skala data ordinal. Lalu variabel yang kedua yaitu usia, di mana usia merupakan kurun waktu sejak adanya seseorang serta waktu lamanya hidup atau ada. Dengan cara pengukuran yaitu wawancara dengan skala data interval. Lalu variabel yang ketiga yaitu jenis kelamin, yang merupakan sifat atau keadaan pria atau wanita. Cara pengukurannya yaitu dengan wawancara dengan skala data nominal. Lalu variabel yang keempat yaitu lama penggunaan pestisida, di mana lama penggunaan pestisida merupakan rentang waktu seseorang menggunakan pestisida dalam pertanian. Cara pengukurannya yaitu dengan wawancara dengan kategori
baru kurang dari 5 tahun, dan lama lebih dari 5 tahun dengan skala data ordinal. Selanjutnya yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Digunakan metode deskriptif kuantitatif karena untuk mengetahui gambaran kadar hemoglobin pada petani yang menggunakan pestisida di Subak, Tegal Badeng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Adapun alur penelitian yang pertama yaitu sampel yang digunakan sebanyak 30 responden. Dilakukan pengecekan suhu tubuh kurang 36,7 derajat Celcius. Dilakukan pemeriksaan dengan mewawancarai responden berdasarkan karakteristik antara lain usia, jenis kelamin, dan lama penggunaan pestisida. Digunakan sampel darah kapiler, lalu diukur kadar hemoglobin darah dengan menggunakan metode elektrode based biosensor dengan alat ukur portable hemoglobinometer dan strip hemoglobin. Lalu dicatat hasil yang didapatkan, kemudian dimasukkan ke dalam tabel dan analisis data yang didapatkan. Selanjutnya yaitu tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian akan dilakukan pada petani yang menggunakan pestisida di Subak, Tegal Badeng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dengan rentang waktu yaitu Februari sampai dengan Mei 2022, mulai dari perencanaan sampai dengan penyusunan laporan akhir penelitian. Populasi, sampel, dan teknik sampling. Populasi pada penelitian ini adalah petani yang menggunakan pestisida di Subak, Tegal Badeng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, yang berjumlah sebanyak 96 orang. Dan besar sampel yang akan diambil untuk penelitian ini yaitu sebanyak 30 petani. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Selanjutnya, jenis dan teknik pengumpulan data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara, pengambilan, dan pemeriksaan sampel darah. Lalu ada instrumen penelitian. Instrumen yang pertama yaitu instrumen pengumpulan data meliputi surat pengajuan atau surat izin penelitian, kemudian alat tulis untuk mencatat hasil pemeriksaan, serta kamera digital untuk dokumentasi. Lalu yang kedua, instrumen pemeriksaan hemoglobin dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan elektrode based biosensor dengan menggunakan alat portable hemoglobinometer. Adapun pengolahan dan analisis data. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data hasil pemeriksaan hemoglobin pada petani dikumpulkan, kemudian diolah sedemikian rupa dan disajikan dalam bentuk narasi dan tabel. Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif dan mengelompokkan hasil pemeriksaan berdasarkan kategori rendah, normal, dan tinggi. Selanjutnya yaitu etika penelitian. Etika penelitian adalah etika yang digunakan seorang peneliti agar penelitian yang dilakukannya sesuai dengan kaidah ilmiah dan berdasarkan deklarasi Helsinki yang memenuhi harkat, martabat, dan hak asasi manusia. Etika penelitian pada penelitian ini meliputi respect for person, beneficiency, anonymity, confidential, dan distributive justice. Sebagai seorang peneliti harus benar menjaga komitmen, kerjasama yang baik, dapat memanfaatkan data atau hasil pemeriksaan sebagaimana mestinya, menjaga kerahasiaan identitas responden, dan selalu menjaga kenyamanan responden selama mengambil data penelitian. Sekian presentasi pemaparan usulan penelitian dari saya. Besar harapan saya penelitian ini dapat dilanjutkan agar manfaat dan tujuan dari penelitian ini dapat tercapai. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.